Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung ya. Untuk saudara-saudara kita yang telah bermurah hati memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel dakwah ini dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun berada, baik di mancanegara maupun di dalam negeri ya, dengan sebuah harapan tentunya semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Begitu juga kita mendoakan insya Allah ya, Gusti Allah Ingkang Maha Agung akan membalas sholawat itu dengan balasan yang lebih baik lagi. Selanjutnya untuk seluruh viewer terkasihku yang ada di mancanegara maupun di dalam negeri ya, aku ucapkan semoga selalu always ucapannya nggak pernah lupa, selalu always dan always selalu ya, anti skip dan anti download ya. Oke. Bagi yang berkenan silakan di share link kajian dari channel dakwah ini ya. Itu berlaku untuk kalian semuanya lah ya, yang di mancanegara maupun di dalam negeri. Begitu juga doa-doa baik kalian yang aku tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih matur nuwun atas doa-doa baiknya. Semoga kebaikan doamu untukku juga Allah curahkan kepadamu. Jadi kita sama-sama saling mendoakan dalam kebaikan. Karena begitulah Islam mengajarkan kepada kita untuk mendoakan kebaikan kepada sesama saudaranya. Oke. Selanjutnya terima salam dari aku adalah salam Islam rasional. Kita melanjutkan kajian kita yang kemarin. Ini seri kedua, kemarin seri yang pertama ya, yang aku jelaskan dengan berpacu dengan waktu, karena kondisinya memang seperti itu kemarin, dan sekarang agak sedikit santai ya, dan tenang. Ini sangat tenang, ini tidak ada rame-rame lagi, sudah selesai ya. Oke. Kemarin kan aku menjelaskan ini ya, terjadi dua domain antara kisah para rasul dan Injil, baik Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, dua domain yang berbeda pelaporannya tentang siapa sebetulnya yang memakamkan Yesus. Memakamkan ya, jangan menguburkan. Ya, kita harus menghormati Yesus, kita harus menghormati Kanjeng Nabi Isa. Aku ndak sampai hati aku untuk mengatakan menguburkan itu. Beliau adalah hamba Allah yang dipilih, dimuliakan Allah untuk menjadi salah satu dari sekian nabinya. Jadi kita harus kasih hormat ya. Sepertinya begini sederhana ya. Sederhana. Padahal kalau kita selidik lagi ke dalamnya secara intipati, di sini juga sebetulnya sudah bermasalah. Bukan hanya di sini, dengan di sini. Dari komen yang masuk tidak ada yang sepertinya mengerti yang aku maksud. Jangankan ini dengan ini dengan ini saja bermasalah. Padahal ini dan ini VS ini, itu satu penulis, orangnya satu yang menulis. Lus dari pengamatan kalian semua. Dan ditujukan kepada siapa? Satu orang yang bernama Theophilus. Theophilus itu siapa? Kamu pasti nggak bisa jawab. Jangankan kamu yang katanya pakar Alkitab saja nggak bisa jawab kok. Siapa Theophilus itu? Ya, nggak ada yang bisa jawab. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kita selidik lagi menjadi dalam. Kita melakukan kritik teks ya. Ini kopinya The Last Coffee. Tapi memang harus dibatasi ya. Jangan banyak-banyak minum kopi. Ini tak siapin air putih. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, aku mau bacakan dulu komen-komen yang masuk dari kalian semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Soleha kita Penti Wijaya dari Jakarta nyimak. Oke, terima kasih Penti. Ini adalah saudara baru kita, junior kita. Semoga kerasan di sini ya. Ya ginilah ya. Di sini ngajinya ya begini. Enggak resmi-resmi amat, mengalir aja apa adanya. Eh, Ya semoga lah ya, semoga betah di sini. Terima kasih. Salam untuk keluarga di Jakarta, semoga sehat selalu. Kuhaku Gaming, salam dari Purwokerto Gus. Oke, Purwokerto, kamu punya teman loh ya, ada 2 kalau nggak 3. Silakan jalin silaturahmi. Ya. Sebelum penangkapan dan penyaliban Yesus di Taman Getsemani, bagaimana Yesus berdoa? Matius 26:39 sujud, Markus 14:39 merebahkan diri ke tanah, Lukas 22:41 berlutut. Saya pernah berdiskusi sama teman saya dan jawabnya ya wajar berbeda, Yesus berdoa 3 kali. Tetapi Lukas 22:39-46 1 kali. Ya, mohon pencerahannya Gus. Terima kasih. Oke, kita agendakan dulu ya. Masuk dalam teori antrian dulu. Kok masuk dalam teori antrian seperti mata kuliah. Masuk dalam daftar antrian dulu ya. Kami dulu di teknik industri ada namanya mata kuliah teknik antrian. Teknik antrian itu kita menghitung antrian. Seperti di bandara, di terminal bus, di stasiun itu kita hitung. Berapa yang antri dan berapa yang harus disiapkan luasnya itu. Namanya teori antrian. Tekniknya namanya teori antrian. Oke, kuhaku ya kita agendakan dulu. Kita selesaikan yang ini aja belum selesai. Berikutnya Kiki PSG, Rangkas Bitung, Lebak, Banten kembali nyimak. Semoga Tuan Guru GM diberikan keberlimpahan rezeki dan kesehatan sekeluarga. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan semoga kebaikan doamu itu juga tercurahkan atasmu. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwan Tamin, alhamdulillah Tangerang hadir. Semoga Gusti Allah yang Maha Agung mengabulkan doa-doa kita. Semoga keluarga Gus dan pecinta channel ini selalu dalam lindungannya. Salam Isra Islam rasional. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, ini Kang Supian Jailani ini dari mana ya? Lupa aku. Ini sebetulnya senior ini nama ini, cuman dia datang pergi aja. Ya mungkin orang sibuk ya, bisnismen. Gus mau tanya, sejak channel ini berdiri berapa jumlah orang yang menjadi mu'alaf? Karena kajian Gus, rasional, akademis, sistematis, ilmiah, dan agak komedi. Gimana ya, dijawab nggak ya? Kalau pertanyaannya berapa jumlah orang yang menjadi mu'alaf itu kan hasil. Ya. Maka aku jelaskan dulu sebelum aku jawab. Berapapun hasilnya itu tidak jadi soal bagi kita. Karena yang Allah tuntut itu adalah perjuangan kita untuk melakukan sesuatu yang Allah perintahkan. Masalah hasil itu sudah bukan menjadi urusan kita. Ya. Oke, itu dulu dipahami. Setelah itu baru aku jawab. Tentu aku tidak tahu. Ya. Kan viewernya banyak ini, ada yang di mancanegara, ada yang di Indonesia ya. Jadi berapa di antara mereka yang mu'alaf, aku tidak tahu. Pastinya aku tidak tahu. Tapi kalau berdasarkan yang laporan, ada yang via WA, ada yang apa namanya itu? Japri ya, ada juga yang lewat apa iki? Kolom komentar, tapi biasanya Japri itu belum 10 jari sih ya. Ya maksimal 8 lah atau boleh kurang. Aku nggak pernah anu sih. Nggak pernah di apa namanya? Di list dimasukkan daftar berapa orang yang mu'alaf. Enggak. Aku juga nggak pernah berpikir itu. Jadi aku nggak pernah ngurus yang betul begitu.
Paling kalau mereka laporan atau temannya yang laporkan mualaf, ya aku bilang alhamdulillah sudah memasuki rumah baru yaitu Islam, semoga sampai nanti menutup mata tetap dalam Islam. Itu aja. Jadi belum 10 jari ya. Dan itu terbagi yang dari manca, dari negeri jiran itu satu keluarga. Kalau nggak satu, dua. Ada yang satu keluarga, yang satu keluarga yang nggak tahu isinya berapa orang mereka. Tapi yang laporan 2 orang atau 1 orang gitu ya. Lainnya tersebar, ada yang Jogja, Jakarta nggak tahu. Jadi aku jawab nggak tahu gitu aja lah ya. Karena aku memang tidak pernah berpikir itu sudah bukan tanggung jawab kita. Karena tanggung jawab kita adalah melaksanakan perintah, itu hasil biar Allah aja ya. Yang nggak bisa aku katakan ya kira-kira itulah ya, nggak lebih dari 10 jari. Karena yang nggak lapor tentu aku nggak tahu. Yang lapor sekalipun aku pastinya lupa ya. Maka perkiraanku sekitar nggak sampai 10 jari ya. Oke, itu Kang Supian Jailani ya. Iqbal Medan, apakah ada murid-muridnya di situ yang ikut memakamkan beliau Isa alaihissalam? Ora ono, tidak ada. Semua lari tunggang langgang ketika bahkan sampai ada yang gak enak mau ngomong. Entah celananya melorot, entah gimana, nggak tahu. Ya. Dan mengenai ideologi bernegara, jelas Nabi kita Muhammad SAW menerapkan ideologi Islam ketika mulai memerintah Yatsrib, Madinah. Di situ Yahudi Nasrani menyatakan taat mau dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW yang jelas memakai ideologi Islam ketika memimpin di situ. Iya, makanya berkali-kali aku bilang mi'ratnya itu di situ, bukan mi'rat naik ke atas langit sana, enggak. Disitulah mi'rat ya, Islam membangun peradaban tinggi. Ya. Dan sebetulnya ideologi Islam itu juga ideologi yang Allah punya ya, yang itu juga telah diawali oleh nabi-nabi terdahulu. Kan ini satu garis merah. Ya. Seperti yang aku bilang kemarin, semua para nabi itu ideologinya ya teologis itu. Ya. Oke. Berikutnya Kang Ramadan Wonosobo hadir Gus. Salam Islam rasional, kajian yang sangat keburu-buru, menunggu seri kedua Gus. Oke. Iya. Buru-buru kemarin balapan ya. Yang penting ada yang dikaji meskipun sedikit ya. Oke, terima kasih, salam untuk keluarga yang ada di Wonosobo ya. Mantap Gus kajiannya. Ini dari soleha kita Aisyah Nenek Gaul ya. Kawan juga ini. Ini senior kita nih, soleha kita ya. Salam untuk keluarga di Surabaya. Rasional, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gus dan semua ikhwan fillah, salam Islam rasional. Oke, matur, thank you. Diman Nada, Jember hadir guru. Oke, dia cuman kirim tanda hati berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 hati. Senior kita ini Juragan Bendungan, Irfan Al-Akbar, Kerinci Jambi masih nyimak Ba'da Isya. Oke, matur, thank you. Nah, ini lai kita, ini lai Octavianus Huta Barat. Aduh, gimana lah ya? Aku nggak baca semua ya. Habis waktunya nanti. Ini seperti catatan harian, ini panjang sekali ya. Tapi aku sudah sebut namamu sebagai bentuk apresiasiku untuk kau. Ya, oke, terima kasih Lai Octavianus Huta Barat yang ada di Kota Kembang, Bandung. Oke. Berikutnya Abah Gelung yang punya Bogor Timur, nyimak kajian utama guru, salam Isra. Oke, salam Isra untukmu. Ini soleha kita Fenty Wijaya. Kalau nggak salah Yusuf Arimatea adalah paman Yesus. Yoakim adik kakak dengan Yusuf Arimatea. Boleh kalau memang ada datanya boleh. Ya. Paman dari mana? Dari ibunya tentu ya. Karena
Yoakim itu kan ibunya ya. Kakeknya ya. Oke. Kemudian Veta Tang 80 nyimak Gus menambah pengetahuan. Monggo silahkan. Dimas Sunse Semarang hadir Gus nyimak Tuan Guru. Salam Isra juga untukmu. Kang Mas Julfan Lubis Medan hadir nyimak Gus meskipun telat. Oke. Salam untuk keluarga di Medan. Kang Halim Rais Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Isra Ambon. Izin menyimak Tuan Guru. Salam untuk keluarga di Ambon. Terima kasih. Sahran Gipari. Waduh, Kang Sahran selalu menyimak menjelang tengah malam. Tapi mantap. Oke, terima kasih. Nah, ini saudaraku lama nggak muncul, mungkin sibuk ini. Ini saudara kita Kang Mas Suratno Eko. Kisah Para Rasul 13:27 ya. Sebab penduduk Yerusalem memimpin tidak mengakui Yesus dengan menjatuhkan hukuman mati atas dia. Mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Di ayat tersebut mengatakan bahwa penduduk Yerusalem dan pemimpin ahli Taurat tidak melakukan pemakaman jasad Yesus Kristus. Ya tidak Kang, wong kon macane nduk kuno. Lihat ini, Kisah Para Rasul mulai ayatnya yang ayat yang ke-13 pasalnya 27 sampai 29. Lariko kamu bacanya cuma di ayat 27. Ya memang di situ belum dinyatakan bahwa mereka menguburkan jasad Yesus. Ya. Ini saudara Kristen kita ini ya, Kang Mas Suratno Eko dari Semarang. Bacanya yang kalau baca Alkitab itu yang satu perikop penuh. Karena aku sudah ajarkan. Baca Alkitab, begitu juga teman-teman yang Islam, baca Al-Quran tuh kalau mau mencari intinya itu harus satu perikop penuh. Ya sebenarnya Kang Mas Eko ini meskipun dia Kristiani tapi bacanya ngawur cuma satu ayat saja ya misleading. Kalau di 13:27 memang tidak ada. Coba baca 13:27 sampai 29 nanti kan ada. Oke, itu Kang Masku Suratno Eko ya yang ada di nggak tahu Kang Mas Suratno Eko itu Kristen Jawi Wetan atau apa ya, biasanya Jawi Wetan Semarang itu. Salam ya untuk keluarga di Semarang ya. Nah itu kirim-kirim ya sama di Masun situ kan sama-sama Semarang itu kalian berkomunikasi ya. Berikutnya Soleha Nur Ifa. Assalamualaikum Medan Marelan. Nyimak Gus. Nah ini tadi ada Kang Lubis, Marga Lubis yang ada di Medan. Mungkin bisa bersilaturahmi dengan Soleha kita Nur Ifa ya, yang ada di Medan. Oke, waalaikumsalam Mbak Nur Ifa. Salam untuk keluarga di Medan. Terima kasih ya. Ini jagoan dari Malang, Nanang Turki. Turki hadir untuk menambah ilmu. Pokoknya gaspol JM. Oke, nus. Terima kasih. Ini harus ketemu ini dengan Gedang Godok ini ya. Sam kita dari Malang juga ada Nanang Turki, ada Gedang Godok ya. Gedang Godok itu referensinya lumayan cukup bagus juga dia ya. Literasi yang dia baca cukup menarik juga itu ya. Berikutnya Kang Nurkolis Juragan Berambang dari Brebes. Moga makin cerdas di channel ini. Salam Islam rasional Guru. Oke, salam juga untuk keluarga di Brebes ya. Kang Mas Edi Margono yang punya Jogja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jagoan kita dari Bau-Bau. Kang Rahmat Mustafa. Iya betul Bau-Bau ya. Sorry kalau keliru ya. Baru saja saya nonton film garapan Mel Gibson judulnya The Passion of the Christ. Di alur cerita sejak Yesus dewasa selalu mengatakan ada tertulis. Apakah maksud perkataan Yesus itu adalah Torah? Sedangkan Yesus berjalan berdakwah bersama para hawariun. Tak sekalipun saya melihat salah satu dari para hawariun itu menulis perkataan Yesus. Ada tertulis itu biasanya merujuk ke kitab yang lalu.
ada tertulis di kitab yang lalu begitu. Tapi hati-hati. Tidak semua yang ada tertulis itu bisa kita cari memang benar ada tertulis di perjanjian lama. Enggak. Ya. Itu kapan-kapan kita bahas juga boleh, ya. Terima kasih, salam untuk saudaraku yang ada di Bau-Bau. Ini Kang Rahmat Mustafa, jagoan kita dari Sulawesi mana ya, Bau-Bau itu ya. Berikutnya Kang Mas Didi, nyimak Gus. Oke, matur thank you. Kang Mas Palen Fatoni, masih mending kalau selevel hadis Gus. Kalau bagi saya Alkitab Injil yang ada sekarang itu hanya selevel sirah nabawiyah. Oh, begitu ya. Kalau saya coba lihat sistematika penulisannya saja hampir-hampir mirip-mirip. Penulisannya sebagian besar berisi mata rantai perjalanan dari lahir hingga meninggal. Iya, biografi. Autobiografinya Yesus. Ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Kang Mas Falin Fatino itu ya benar juga ya. Biografi. Makanya kan aku bilang masalah nanti hadisnya level yang mana, tapi itu sebetulnya lebih aman disebut hadis gitu. Ya. Oke, terima kasih untuk Kang Valen Patoni. Berikutnya Empu 99 ya. Mantap. Berikutnya Rizal Wahyu dari Rembang, mantap, hadir pertama Gus. Oh, pertama terus ya. Gedang godok, jaran kepang do utap. Utap itu batu ya, biasa diwalik. Kerang alam, anak Malang, arek Malang. Biasanya gawe bantengan. Ya jelas dong pakai bantengan ya. Jadi ada kuda lumping, ada bantengannya. Nggak tahu teman-teman luar Jawa ngerti nggak bantengan? Kalau kuda lumping jaranan tahu ya, jaran kepang itu ya. Bisa kesurupan. Aljus Mas Duki nomor siji ya. Wis, terima kasih nomor siji ya. Karena yang Rizal Wahyu itu dari Rembang juga hadir pertama Gus ya. Ya nggak usah lah. Sama-sama balapan lah kalian ya. Semoga sama-sama menjadi pintar. Oke. Itu sudah aku bacakan semua, sekarang kita ke sini. Ya. Kita ke sini. Kita rinci satu persatu. Kita mulai dari Matius ya, Matius. Bismillahirrahmanirrahim. Habis. Oke. Aku review lagi. Secara global memang demikian, dia terbelah. Seret. Ini KPR, Kisah Para Rasul, dan ini Injil. Baik Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Di sini yang menguburkan, yang memakamkan, terpengaruh catatan Injilnya apa? Ya. Yang memakamkan Yesus secara garis besar Yusuf Arimatea, sedangkan di sini adalah penduduk Yerusalem bersama tua-tua Yahudi atau bos-bosnya. Gitu. Secara garis besar begini. Tetapi kalau ini kita rinci, jangankan ini ya. Jangankan ini kan terbelah dua. Jangankan ini dengan ini. Ini sendiri sudah bermasalah. Ya. Jadi ini nggak bisa dirukunkan. Nggak bisa. Mau dirukunkan sebagaimana. Ya. Sekarang kita mulai satu persatu ya. Aku baca mulai ini ya. Matius 27 57 sampai 60. Kalau kemarin kan nggak ada waktu, aku ambil simpulannya saja. Oke, begini. Matius 27 57. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Seperti yang aku bilang kemarin, berarti murid Yesus itu 13 dong. Ya. Oke, ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkan kepadanya. Itu yang 2758, 2759. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu,
mengafaninya dengan kain linen yang putih bersih. Itu 2759. Sekarang kita lihat 2760. Lalu membaringkannya dalam kuburan. Lalu aku terpaksa bilang kubur ya. Sebetulnya nggak enak hati ya gue bilang kubur. Tapi di sini kubur. Ya. Kurang etis gitu loh sebetulnya. Ya. Oke, Matius 2759. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain linen yang putih bersih. Ya, itu Matius 2759. Sekarang yang Matius 2760. Lalu ia membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Ini ada masalah lagi nih, tapi nanti kita bicarakan. Makanya ini berputar-putar ini kesalahannya, ya. Siapa sebetulnya yang menggali kubur itu? Itu juga bermasalah. Kalau di sini Yusuf Arimatea, tapi apakah benar Yusuf Arimatea yang menggali kubur? Nanti kita bicarakan lagi. Ya, tenang aja, ya. Oke. Kemudian Matius 2761, tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Oke. Yang perlu menjadi perhatian, Matius mulai 27 yang ke-59 sampai 27 yang ke-60. Perhatikan. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu. Ya, Yusuf ya. Mengafatinya dengan kain linen yang putih bersih. Lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Pertanyaannya, siapa yang menguburkan? Siapa yang memakamkan? Maka di sini ia. Ya, aku kupas satu persatu nih. Enggak aku bikin global seperti kemarin. Ya, 57 berapa ini? Matius 57 sampai yang ke 61 ya. Ini 60, 61 aja sekalian. Ya. Oke, 61. Lihat di ujungnya lihat di Matius 27:60. Ya. Lalu membaringkannya dalam kuburnya yang baru, yang digalinya dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Di sini ia. Iya, kata gantinya ia. Domirnya ia. Siapa itu? Yusuf Arimatea. Lihat, iya, kata gantinya iya. Ya, iya. Domir. Iya. Oke, ya. Sekarang kita lihat Markus. Biasanya Markus dan Matius itu beda-beda tipis. Sebetulnya yang paling sinoptik itu Injil Matius Markus. Kalau yang dua lainnya Lukas, Yohanes sinoptik dalam tanda tanya. Ya, nggak tahu ini mereka nulisnya bareng-bareng mungkin. Jadi saling copy paste. Sekarang Markus 15, 43, 46 ya. Markus yang ke-15 ayat 43 sampai 46. Ya. Yang 42. Sementara itu hari mulai malam dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Hari Sabat sudah aku jelaskan kemarin ya. Yang 43. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, maksudnya Sanhedrin ya, termasuk orang yang disegani gitu ya, yang juga menanti-nanti kerajaan Allah. Kerajaan Allah sudah kita singgung ya. Memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Oke. Sekarang Markus yang 44. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati, maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, apakah Yesus sudah mati? Ini nanti juga jadi masalah juga.
membuktikan apakah benar Yesus itu sudah mati. Pilatus juga ikut heran, masa Yesus sudah mati? Sampai dia bertanya ya. Sesudah didengar keterangannya ya dari kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Nah, itu nanti kita bicarakan ya. Di situ sudah ada celah untuk kita mencurigai, benarkah Yesus itu waktu disalib sudah mati? Atau karena kemarin kita dari Huta Barat atau Huta Galung kemarin ya. Sebentar. Huta Barat ya, bukan Huta Timur, Huta Barat. Kita bypass saja, nggak usah ngomong Yesus ya. Apakah jasad yang tergantung tersalib itu benar-benar sudah mati? Pilatus saja masih heran kok ya. Itu nanti kita bicarakan. Oke, sekarang Markus yang 15:46. Yusuf pun membeli kain linen. Kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain linen itu. Lalu ia, nah kan hampir sama-sama kan? Ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Nah, ujungnya beda juga kan? Kalau di sini melihat Maria dan Magdalena, Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses, kok Yoses ini ya? Ya, kalau di yang sana itu tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain, nah, kan masalah itu. Tapi oke lah, kita abaikan, itu hal kecil dulu ya, di luar topik. Dan di sana tidak melihat tapi tinggal di situ, duduk. Beda kan. Tapi itu hal lain lah ya, kita fokus ke sini dulu. Siapa yang memakamkan Yesus? Ya, maka sesuai dengan kitab Markus ya. Markus di 46, Markus 15:46, tentunya kita naik dari ayat yang paling awal ya, karena di situ disebut ya, kita baca satu perikop baru di Markus 15:46. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Siapa ia itu? Maka merujuk di awal dari Markus 15:46, ia itu adalah Yusuf Arimatea. Ya, aku bilang kan, copy paste. Apa ini yang jiplak ini jiplak ini, nggak tahu kita. Sebetulnya yang benar-benar sinoptik ini cuma dua ini loh. Kalau ini sinoptik dalam tanda kurung, apalagi dengan ini lebih ke tasawufnya ini. Yohanes. Makanya aku bilang, membaca Injil Yohanes itu harus hati-hati karena dia sastranya beda. Kalau ini kan kering dia. Bahasanya lugu-lugu. Kalau di sini lain. Bagaimana dia bisa bilang aku dan Bapa adalah satu? Nah, itu kalau otaknya nggak cerdas, sulit memahaminya. Terus dikirain Yesus itu Allah. Oke ya. Yusuf Arimatea. Sekarang yang Lukas. Lukas. Aku minum dulu. Ini namanya kita melakukan kritik teks ya. Bismillah. Ada seorang bernama Yusuf, ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. 2351. Ia tidak setuju dengan putusan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Jadi sudah dikatakan di sini ya. Nanti ini akan kujelaskan juga ya, bahwa ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Keputusan apa? Yang menyalib Yesus, Yusuf Arimatea nggak setuju. Ya. Oke. Lukas 23:52. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Lukas 23:53. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengafaninya
dengan kain linen lalu membaringkannya dalam kubur. Jelas toh? Siapa yang memakamkan? Nah, di sini memakamkan, aku nggak mau pakai menguburkan. Ya kalau binatang itu dikuburkan gitu. Ini nabi kok dikuburkan. Ya. Membandingkan dalam kubur yang digali dalam bukit batu di mana belum pernah dibaringkan mayat. Lukas 23:54. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Ya. Dan perempuan-perempuan yang datang, nah di sini nggak jelas lagi. Dia bilang perempuan-perempuan. Perempuan-perempuan itu masih universal, masih terbuka. Kalau bahasa pondoknya itu masih nakiroh, belum makrifat. Kalau Maria, nah itu sudah nakiroh, sudah makrifat dia, sudah jelas. Maria jelas perempuan, perempuan belum tentu Maria. Ya, beda lagi. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Nah, ini aku pakai Injil apa jenenge gile? Injil Android ya. Aplikasi. Ini yang 56A-nya tidak tertulis. Nah, ini hati-hati ini. Hilang sudah di sini. Kalau di Alkitab yang resmi mana deh? Di sini tertulis Lukas 55 terus Lukas 56A. Di sini enggak. Ya. Oke. Apa nanti dia geser, dia rubah dikit lagi nggak tahu aku ya. Tapi tadi aku cek sampai di situ. Nantilah kita cek ya. Kok tadi tak cari-cari 56A-nya nggak ketemu. Apa aku salah lihat ya? 56A ya. Lukas. Nantilah kita ya, kita selidiki lagi ya. Mungkin aku salah lihat atau gimana. Tapi tak cari yang 56A kok nggak masuk di situ atau dipisah gitu ya. Kalau di situ masuk tadi ya. Oke. Lukas kita fokus di yang 53. Dan sesudah ia lagi. Ya. Ia menurunkan mayat itu, ia mengampaninya dengan kain dan lalu membaringkannya dalam kubur yang digali dalam bukit batu di mana belum pernah dibaringkan mayat. Siapa? Ia itu tarik ke Lukas 23:50. Dialah yang bernama Yusuf Arimatea. Ya kan? Iya. Di sini sama dekat, sama jauh. Nah, di sini jauh nanti. jadi nyimpang 1 derajat, 2 derajat, 3 derajat, 4 derajat. Ditarik garis, ya semakin lama semakin nyimpang. Kita lihat Yohanes beda nggak sama ini? Ini iya ya. Kita lihat di Yohanes ya. Mulai 38 sampai 42 ya. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi ini yang perlu kalian perhatikan. Sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang Yahudi. Jadi nggak terang-terangan Yusuf Arimatea. Ya. Meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat. Nah, di sini dilihat Pilatus nggak bingung, nggak kaget. Loh, masih hidup toh? Kalau di Lukas kan kaget dia. Ya. Di Lukas apa di Markus tadi yang kaget, ya? Di Markus ya, Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Karena apa? Hitung-hitungan dia seharusnya belum mati. Karena orang disalib itu penyiksaan, matinya lama. Kan catatannya sudah saling centang perenang. Di sini Pilatus heran, di sini Pilatus
Tenang-tenang saja, bah. Nggak heran dia. Ya. Oke. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus, dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Yohanes 19:39. Juga Nikodemus datang ke situ. Muncul Nikodemus. Di sini ora ono, nggak ada Nikodemus. Di sini ora ono, nggak ada. Di sini ora ono, nggak ada. Ditambahi dikit. Siapa? Nikodemus muncul. Itu yang aku bilang. Kesalahan itu memang dimulai dari begini. Sini nampak tuh. Sini nampak. Sini. Nah, misalkan ini garis lurusnya ya. Dia menyimpang tuh pertama cuma segini doang. Berapa derajat ini? Tapi kalau ini ditarik garis lurus, ya, dia segini nyimpang. Nanti terus segini nyimpang dia. Ya. Aslinya itu ini ceritanya menjadi nyimpang-nyimpang. Memang sih, nah, di sini kan sedikit menyimpang. Di sini apa ya? Nikodemus muncul, di sini nggak muncul. Ya. Mulai di sini si Pilatus heran, di sini Pilatus tenang-tenang baik. Di sini perempuan, di sini Maria Magdalena dan Maria yang lain, di sini Maria Magdalena dan Maria ibu Yesus. Beda. Itu tidak boleh begitu. Kalau namanya firman seharusnya jangan begitu. Makanya kan aku berkali-kali, lebih aman disebut hadis. Ya, tapi ya sudahlah, kita hormati teman-teman Kristen kita ya, yang bertahan bahwa itu firman, bahkan diilhami ya, dibimbing oleh Roh Kudus katanya. Kalau nulis bagaimana bisa keliru? Bisa tulisannya nggak sama kalau dibimbing Roh Kudus. Apa Roh Kudusnya ada 1, 2, 3 mungkin? Ya, oke. Di sini Nikodemus muncul, di sini kagak muncul. Ya. Oke. Yohanes 19:39. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dan minyak gaharu, kira-kira 50 kati. Nah, ini nanti diskusi kita juga. Siapa yang kasih balsam ya? Minyak ke tubuh Yesus? Itu juga ini jadi masalah. Ya. Siapa yang kata bahasa Jawanya gini, kan minyak itu apa namanya? Melumuri. Ngusap-ngusap dengan aromaterapi atau apa namanya itu ya. Siapa itu? Tapi nanti ya di sini kita supaya sistematik itu kita abaikan dulu. Ya. Oke, jadi Nikodemus datang ke situ, dia mula-mula datang waktu malam kepada Yesus yang membawa campuran minyak mur dan gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Kira-kira. Kitab suci kira-kira. Ya sudahlah ya. Oke. Masuk ke Yohanes 19:40. Mereka mengambil mayat Yesus, mengafaninya dengan kain linen dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi. Nah, ini juga bermasalah nanti ya. Tapi kita abaikan dulu menurut adat orang Yahudi. Bila menguburkan mayat. Yang jelas siapa yang menguburkan mayat? Bukan ia, tapi mereka. Siapa dia? Yusuf Arimatea plus Nikodemus. Nampak sendiri Mas ya? Beda kan? Sekarang apakah kalian tidak cukup cerdas untuk membedakan bahwa iya dan mereka itu beda? Itu namanya kalau kita melakukan kritik teks. Masa terlalu sulit bahwa iya dan mereka itu beda?
Kalau iya itu mufrad tunggal, kalau mereka itu jamak plural. Masa nggak bisa sih bedakan gitu? Nah, dulu belajar bahasanya sekolahnya sampai pagar doang, tuh nggak masuk kelas gitu. Jelas di sini. Karena aku bilang kemarin, aku ambil globalnya saja. Yusuf Arimatea, Yusuf Arimatea, Yusuf Arimatea. Karena nggak ada waktu, globalnya seperti itu. Nah, sekarang aku jelaskan, muncul Nikodemus di sini muncul. Dan dia tidak mau iya, mereka. Oke, ya. Sekarang kita ke Kisah Para Rasul 13, 27, 29. Ya. Kita mulai ayat yang ke-27. Ini untuk Kang Mas, siapa tadi yang dari Semarang ya, saudara Kristen kita. Siapa tadi? Eko gitu ya. Sebentar aku cari ya. Dari Semarang ya, yang salah menukil. Nukilnya itu enggak lengkap Kang Mas. Kalau baca Alkitab tuh yang lengkap. Kamu ke gereja gimana? Lengkap nggak kalau baca Alkitab? Kalau kamu potong gitu ya akhirnya kamu keliru. Kang Suratno Eko yang ada di Semarang ya. Coba perhatikan nih, aku jelaskan. Nggak apa-apa, belajar tuh dari siapapun nggak apa-apa. Walaupun kamu Kristen, aku Islam, belajar ke aku tentang Alkitab nggak apa-apa. Kebenaran itu kan dari manapun. Gitu loh. Ambilkan tisu, ya. Karena kalau cara belajarmu gini, kamu keliru. Kamu potong, nggak boleh. Satu perikop itu harus kamu baca ulang baru disimpulkan. Gitu, ya. Nggak apa-apa Mas belajar ke aku. Ya. Oke. Aku bacakan ya. Kisah Para Rasul 13:27. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya, yang aku bilang kemarin ya, bos-bosnya lah ya, pemimpin-pemimpinnya, elite-elitenya, tidak mengakui Yesus. Artinya mereka menolak kehadiran Yesus. Dengan menjatuhkan hukuman mati, yang ini yang tidak disetujui oleh Yusuf Arimatea. Sebenarnya tidak setuju. Ya. Dengan menjatuhkan hukuman mati atas dia. Siapa dia itu? Yesus. Mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Siapa mereka itu? Penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya. Perhatikan. Ya. Oke. Sekarang ya, aku lanjutkan. Mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Jadi mereka beribadah itu hari Sabat. Sabeah, Sabtu, 7, hari istirahat. Bukan Ahad. Nggak ada ceritanya ibadah itu hari Minggu. Hari Minggu setelah dalam kekristenan. Nasrani, Yahudi, Ahad. Karena hukum itu belum berubah. Dan Yesus belum mendapatkan perintah untuk merubahnya ke hari Ahad atau yang sekarang disebut Minggu. Baru nanti era Kanjeng Nabi Muhammad disuruh geser ke hari Jum'ah dengan melaksanakan sholat Jum'ah itu. Ya. Jadi mereka kalau hari Sabat itu masuk ke Bait Allah ya dan dibacakan Torah itu. Maka dikatakan di sini mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Itu hari ibadahnya, bukan hari Ahad atau hari Minggu. Ya biarlah teman-teman Kristen sendiri untuk menyelesaikannya. Kenapa bergeser ke hari Minggu? Apakah Yesus begitu? Kan tidak. Berikutnya Kisah Para Rasul 13:28. Dan meskipun mereka, hati-hati, ini ada mereka 5-4 kali muncul. Siapa mereka itu?
Maka lihat di Kisah Para Rasul 13:27 yang di awal. Penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya itu mereka. Ya. Nah, Kisah Para Rasul 13:28. Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk menghukum mati, ya, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya ia dibunuh. Mereka, ya. Ini yang menarik. Ya ini Kang Mas Suratno Eko yang ada di Semarang. Coba lihat Kisah Para Rasul ke-13 ayat yang 29. Jangan berhenti di 27. Yang 29 lihat. Dan setelah mereka, mereka lagi, menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang dia, mereka menurunkan dia dari kayu salib lalu membaringkannya di dalam kubur. Siapa mereka itu? Penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya. Kita tidak bicarakan siapa yang menurunkan Yesus dari kayu salib, ya, supaya kita fokus masalah pemakaman saja. Itu juga sebetulnya bermasalah. Dibilangin kok satu ini aja bulatnya nggak karuan. Ruwet. Ya. Sekarang kita lihat di sini. Siapa mereka itu? Penduduk Yerusalem. Maka di sini, ya, siapa yang memakamkan Yesus? Ya, mereka, ya. Siapa mereka itu? Ini mereka. Ya. Sudah. Ya, perhatikan di sini. Sama enggak merekanya Yohanes sama merekanya Lukas? Ini yang menulis, aku jelaskan lagi seperti kemarin. KPR, Kisah Para Rasul ini yang menulis Lukas. Jadi Lukas tuh menulis 2. Untuk siapa? Diberikan untuk yang dia sebut Theophilus. Yang pertama, Injil Lukas, ini tulisan dia pertama. Ini juga dipersembahkan untuk Theophilus. Begitu juga Kisah Para Rasul ini yang menulis Lukas dipersembahkan untuk Theophilus. Jadi ini yang nulis Lukas, ini yang nulis Lukas. Tapi kita jangan ke sini dulu, ya. Ke sini dulu. Sama-sama mereka dan mereka. Kalau ini sudah aku jelaskan, berbeda kan? Siapa yang memakamkan? Iya, mereka. Bu anak SD ditanyai iya dan mereka itu beda. Masa sulit membedakan itu? Ya. Nah ini sekarang sama-sama mereka. Tapi sama enggak merekanya Yohanes dan merekanya Kisah Para Rasul? Ternyata enggak sama. Maka hati-hati kalau ketemu dengan domir, dengan kata ganti. Mereka, iya merekanya siapa? Kalau berdasarkan merekanya Yohanes yang memakamkan Yesus adalah Yusuf, Arimatea, dan Nikodemus. Tapi kalau yang berdasarkan Kisah Para Rasul, yang memakamkan Yesus itu adalah mereka. Siapa merekanya? Penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya. Beda, bos. Ya. Jadi ini tidak bisa diketemukan. Nih, tidak bisa diketemukan. Saling bentrok. Meskipun sama-sama mereka, maka dia Persus. Sama merekanya, tapi Persus. Jelas. Ada lagi kalau misalkan mau coba merukunkan, oh iya itu disebut, nggak tahu argumentasinya berbolak-balik seperti jumpalitan. Itu juga termasuk di dalamnya karena si Yusuf Arimatea dan Nikodemus juga itu sama-sama penduduk Yerusalem, sama-sama Yahudi gitu. Ada juga yang berargumentasi begitu. Ya enggak apa sih, enggak masalah sih, terserah saja. Tapi apakah argumentasi itu bisa diterima? Ternyata tidak. Karena apa? Jelas sekali cara pandangnya beda. Yusuf, Arimatea, dan Nikodemus adalah kelompok yang tidak menghendaki Yesus
dienyahkan, disalib. Tidak mau. Sementara ini ada pada posisi, ada pada domain Yesus harus mati disalib. Cara pandang ini beda, bos. Sama-sama Yerusalem, sama-sama Yahudi, tapi cara pandangnya beda. Makanya di Yohanes tadi yang kita baca, Yesus ketika diminta jasadnya oleh Yusuf Arimatea itu secara diam-diam karena takut ketahuan orang Yahudi. Seperti yang tertulis, aku menggunakan istilah ada tertulis, nah gitu harus pernah jawabkan. Ya memang ada tertulis. Di mana? Di Yohanes 19:38. Perhatikan. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi. Jadi apakah mungkin ini yang memakamkan jasad Yesus? Orang yang menghendaki Yesus harus mati, Yesus harus mampus. Sementara ini tidak begitu. Makanya kan tadi aku katakan Yusuf Arimatea tidak setuju. Gitu loh ya. Memikirkan, ini kita ya menelisik dari ayat ke ayat ini. Ya. Ini aku menyelesaikannya ini harus doping kopi ini. Kalau enggak, karena menelisik ayat-ayat ini ya bukan sesuatu yang gampang ya. Di mana tadi? Aku sudah bacakan kan tadi bahwa Yusuf enggak setuju kan? Yusuf itu enggak setuju dengan penyaliban itu ya. Coba aku cari lagi. Tadi sementara itu mulai malam karena itu nggak ketemu ya di Lukas coba ya. Nah ini di Lukas 23:51. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Tidak setuju. Apa mungkin ini satu barisan? Tidak mungkin, bos. Orang ini saja mau mengambil Yesus, mengendap-endap, bersembunyi-sembunyi, takut sama ini. Kok di sini dikatakan ini yang menyelesaikan pemakaman Yesus? Kan seperti hadis kan? Akhirnya kita harus milih dari yang ada itu yang paling kuat yang mana. Nggak bisa semuanya bener, orang ini benturan nggak karuan kok. Oke, itu sama-sama mereka baik di Yohanes maupun di Kisah Para Rasul, tetapi merekanya beda. Oke ya, selesai di sini ya. Sekarang mau aku hapus, mau fokus ke Lukas sekarang. Nanti kalau kamu screenshot aja ya. Ini mau aku hapus. Hapus. Nah, supaya kita fokus ke Lukas. Ya, kamu perhatikan. Kita sekarang fokus ke Om Lukas. Apa yang terjadi padamu, Om Lukas? Ya. Apa yang terjadi padamu, Om Lukas? Ya. Aku ulangi lagi. Yang menulis Injil Lukas, yang menulis Kisah Para Rasul itu orangnya satu. Namanya Om Lukas ini. Atau Pak Lukas. Ya, Pak Lukas. Itu bisa kita lihat dari catatan di awal-awal dari Kisah Para Rasul dan Kisah Injil Lukas. Untuk siapa catatan itu ditulis? Ternyata untuk sosok orang yang sama, yaitu Theophilus, yang sampai sekarang orang tidak tahu apa sih sebetulnya hubungan Lukas dengan Theophilus, dan siapa Theophilus itu kok begitu istimewanya. Itu blank. Nggak tahu kalau kita sekolah Alkitab sampai doktor, sampai profesor, nanti ada jawabannya nggak di sana. Tapi selama aku mencari literasi, aku belum menemukan. Kalau ketemu ya aku tolong dikasih. Ini tak terjawab, ini misteri. Ya. Oke, tapi yang perlu kamu ketahui, yang menulis ini sama yang menulis ini itu sama. Tapi kenapa pernyataannya kok menjadi versus diametral? Karena apa?
Lukas ketika menulis di Injil, yang memakamkan Yesus itu adalah Yusuf Arimatea. Tiba-tiba ketika dia menulis kisah para rasul adalah mereka. Siapa itu? Penduduk Yerusalem. Ya. Dan ya, penduduk Yerusalem, ya. Dan pemimpinnya. Ini kan Persus ini, tidak bisa dirukunkan. Persus ini. Satu iya, satu mereka. Apakah masih ada yang mau ngomong bahwa iya itu sama dengan mereka? Itu sekolahnya di mana? Kalau ada yang ngomong bahwa iya itu ya mereka, Pak, mereka itu iya. Sudah, gua angkat tangan sudah kalau orang model gitu, biar gedang godok aja yang ngadepi wis lah. Cukup dia aja. Kalau aku angkat tangan wis nyerah. Kalau sampai nggak bisa membedakan antara apa itu iya dan apa itu mereka. Beda. Kalau tadi kita bandingkan dengan Yohanes, oke lah, yang nulisnya beda. Ini yang nulisnya sama dengan aku. Apa yang ada dalam benakmu? Ada apa dalam hatimu, Gus Beti? Apa yang terjadi dalam otakmu, Gus Beti? Di sana kamu bilang iya, tapi di sini kamu bilang mereka. Itu gimana? Kan tuh jadi kontradiksi. Nggak tahu. Ya yang paling tahu yang bisa jawab ya Lukas. Kenapa dia nulis berbeda? Yang jelas iya bukan mereka. Dan mereka pun bukan iya. Ya, jadi udah 1 jam, sudah 1 jam. Untuk yang sukanya nggak terlalu panjang, mohon dimaklumi ya. Karena kalau sudah berbicara ayat demi ayat ini kita nggak bisa sih ya. 1/2 jam itu mepet banget, akhirnya panjang ya. Semoga bisa dimaklumi ya. Ya, teman-teman juga harus tahu kita semua tidak mempunyai kekuatan ekonomi yang sama. Dan aku juga tahu sama lah ya, seperti aku di sini, kalian di sana. Aku ngunggah itu ya pakai internet itu ya duit. Begitu juga teman-teman kalau lihat kajian ini di YouTube itu juga pakai internet itu duit. Dan sementara teman-teman kita kan nggak sama ya kemampuannya, mungkin ada yang pas-pasan, ada yang memang berlebih gitu. Jadi kalau ada teman-teman yang minta jangan panjang-panjang itu aku bisa maklumi ya. Makanya ketika ini panjang sampai 1 jam, mohon dimaklumi juga ya. Kalau mau dibikin berseri tadi, motongnya agak kesulitan aku. Di sisi mana aku mau motongnya. Kebiasaannya kalau bisa aku bikin seri tadi 1/2 jam ya. 1/2 jam gitu. Tapi enggak bisa ya. Oke, sampai di sini dulu penjelasanku khususnya untuk Mas yang ada di mana tadi itu ya. Semoga memuaskan ya. Kalaupun kurang puas ya gimana lagi, aku sudah berusaha semaksimal mungkin ya. Dan ini untuk Mas Kuhaku Gaming dari Purwokerto ya, seperti itu ya. Aku sudah jelaskan permasalahannya seperti itu. Oke, pesan dari aku ya, menjaga iman, jaga Islam, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran. Biar menjadi bingkai imanmu dan itu akan kamu bawa sampai nanti menutup mata. Tetapi walaupun demikian harus hargai, harus aku memerintahkan harus dihormati saudara kita yang memilih jalan lain. Kalau mau dibicarakan lewat diskusi dalam domain akademis seperti ini, tapi di luar ini jangan, kita harus hormati. Ya. Oke, di sini dulu ya, semoga semuanya selalu mendapatkan rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, sebentar. Aku juga berdoa karena hadis Nabi begini. Bila seseorang mendapatkan hidayahmu lewat usahamu, maka engkau laksana mendapatkan apa-apa yang disinari matahari. Ya, sesuai dengan tadi yang ditanyakan oleh Kang siapa tadi itu, Kang Supian Jailani, berapa yang telah mu'alaf, dan aku jawab seperti itu ya, aku nggak tahu pastinya. Harapanku kalau itu tercatat sebagai amal soleh oleh Gusti Allah Engkang Maha Agung, diterima sebagai catatan langit, aku juga berharap pahalanya itu juga
tercurahkan kepada semua yang mendukung channel ini, terutama kepada mereka ya, yang memberikan sholawatnya kepada channel ini, yang telah bermurah hati memberikan sholawat kepada channel ini sehingga dapat eksis, dan kepada seluruh viewer terkasihku semuanya juga ya. Oke, semoga kita semua selalu dalam ridho Gusti Allah ingkang Maha Agung. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.